Hai, welcome to Michael Podcast. Nah, sekarang gue ini udah datang nih di episode spesial nih. Taman spesial juga, Gabriel. Coba dong kenal dia dong. Halo semua, nama gue Gabriel. Gue hari ini kedatangan juga nih di perdana podcastnya. Siapa namanya? Podcastnya namanya Michael Michael Podcast. Podcast. Jadi kemarin itu gue sudah ngundang Michael ini ke podcast gue yang pertama Nah, juga. iya. Lalu numpang perma dulu ya. Jangan lupa Oh di iya. subscribe. Iya. Subscribe dong channelnya di Gabriel, gue lupa Gabriel Braba. Lupa gue. Iya. Oke di Iya, Gabriel iya. Apa. Nah, Oke. gimana nih keadaan lu sekarang nih? Belakangan ini. Sekarang kayaknya masih sama kayak dulu lah ya. Kayak semenjak Maret itu bulan Maret apa bulan Februari tahun lalu kita Iya. di rumah, terus juga kuliah online, terus kalau pergi masih pakai masker dan segala macamnya. Nah, oke nih. Untuk memulai pertanyaan yang akan gua serang untuk gua lanjutkan ke lu nih. Mulainya nih gini. Wayang kulit atau wayang orang? Apa nih maksudnya nih? Kok tiba-tiba begini pertanyaannya? Lebih milih wayang kulit atau wayang orang? Oke. Untuk ini mau jawab jujur apa mau jawab jujur-jujuran apa bohong-bohongan nih? Jujur dong. Kalau jujur sebenarnya karena gue lebih milih wayang orang karena apa? Karena gue lebih suka, gue jujur ya, gue orang tuh lebih suka yang visualnya yang megah, yang wow, yang warna-warni cerah. Kan kalau wayang kulit, kalau gue kan cuma kayak bayangan hitam sama kuning gitu kan gue kurang Sama suka. lampu kuning sih, lampu kuning. Iya, karena gue tuh apa ya, jujur gue tuh kurang suka sama yang begitu karena gue lebih suka ya visual yang biar visual gue biar membangkitkan selera gue untuk nonton atau menyaksikan pertunjukan tersebut. Nah, gue mau tanya nih tentang wayang orang. Pertama kali nonton wayang orang tuh di mana dan gimana ceritanya? Nah, lo lama banget ceritanya tahun 2000 saya SD itu berarti 2000. 2006, 2007. Iya, kalau nggak 2004 tuh 2006. Gimana tuh ceritanya? Itu awalnya nggak langsung nonton wayang sih. Gue inget Gimana tuh? banget dulu lu ulang tahun kan, waktu lu ulang tahun itu ada salah satu sahabat lu si A ini Kenapa tuh si A? ngasih hadiah gitu kan. Buku segini geng, tebel-tebel. 3 atau 4 buku gitu kan. Judulnya apa tuh kalau boleh tahu? Ya lu tau lah, kita sebut aja apa Mahabharata sama Ramayana. Jadi Oke, Mahabharata oke. kalau nggak salah gue lupa deh, 2 Mahabharata atau 1 Mahabharata. Kayaknya 2 Mahabharata, 2 Ramayana tebel-tebel. Itu habis itu selang kalau nggak salah sebulan apa 2 bulan, ini ngasih ngasih ke lo nih, ngasih DVD nih. Lo kalau masih ingat beberapa DVD wayang orang yang diproduksi sama adalah PT tersebut. Kita nggak usah nyebut PT-nya, kita main aman aja. Iya, udah tahu. Iya. Yang itu tuh. Nah itu habis itu Terus gue lupa itu kalau nggak salah nyokapnya atau dianya oh ya gue nggak tahu, dianya ngajak lo nonton wayang orang di taman mini. terus gimana tuh? Terus saya ngajak siapa ya, nyokap apa bokap, kayaknya nyokap dia ngajak gue deh, kayaknya nyokap apa lu ya gue lupa. Bilang Gap, kalau gue kalau di rumah kan panggil Gabriel kan. Oke. Gap, Gap. ini ada nih pertunjukan bagus nih. Gue bilang, wah apa tuh wayang orang gitu bla 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 bla. Jam berapa? Jam sekian. Hari apa? Hari Minggu. Kebetulan waktu hari Minggu kita belum terlalu sibuk kan, belum belum ada live stream segala macam. Oke deh. Pertama gue lupa, pertama nonton itu langsung ke belakang atau enggak, kayaknya gue lupa deh, kan gitu deh kita nonton. Cuman gue apa ya, suka dengan alur ceritanya, bukan suka dengan visual, tapi untuk apa pertunjukan dengan gue waktu itu gue nggak tahu harga tiketnya, tapi dengan konsep yang berbeda dengan itu kan, karena dia kan nggak mungkin belum kayak apa ya, pokoknya begitu udah bagus tuh gue udah Oke. lumayan sih. Nah, untuk orang sendiri nih, gimana sih kesan pertama lu saat waktu itu melihat dan menyaksikan wayang orang itu? Jujur waktu itu gue kaget ya, karena waktu itu gue nggak tahu. Gue mikir wah bakal bahasa Jawa nih gue, karena apa ya, gue orang ngomong bahasa Jawa gue ngerti artinya, cuman nggak begitu ngerti banget lah. Jadi mungkin ini bakal bahasa Jawa yang bakal bikin ngantuk, bakal bikin jadi bosenin banget parah. Dan ternyata yang bikin gue suka adalah ternyata bisa juga loh, ternyata orang-orang dibikin kayak bahasa Indonesia pakai bahasa yang
gua nggak tahu sekarang dengan Sanggarai itu, gua nggak tahu, mungkin lebih berkembang lagi kali ya. Jadi yang bikin menarik itu bahasa Indonesia jadi mudah dipahami dan mudah karena apa ya, sekarang ini kan udah yang terakhir gue nonton mungkin dengan gue kan mungkin bukan relate adegannya, mungkin ada dengan sifat-sifat manusia sekarang, zaman sekarang gitu loh, kayak gitu. Oke. Nah, ini nih. Waktu lu nonton ini nih, tanggapan lu ke pemainnya gimana menurut lu? Pemainnya, orang-orangnya, apa musiknya? Kesan pertama yang gue kaget adalah gimana cara tuh orang pertama nahan ketawa atau nahan malu. Lu bayangin tuh, yang orang tuh kadang-kadang kan pakainya kadang-kadang, apalagi yang cowok ya. Iya. Tuh kan setengah kalau gue bilang kurang bahan lah ya tuh ya. Kurang bahan, terus dia juga tangannya, kita kalau tangan kita kan bisa lurus, dia mesti ada gimmick yang ada kayak gitu lah. Iya. Itu juga gue kaget ya, yang bikin dia bisa nahan ketawa, bisa nahan ekspresi marah apa segala macam. Dan yang paling gue kaget adalah gimana caranya tuh nahan masuk angin nih, gue kaget. Oke. Nah, dari nonton ini nih, dari nonton kesan pertama lu pernah terpikir nggak waktu itu untuk bisa tampil bersama mereka di panggung sama? Waktu pertama-tama sih enggak, cuman waktu gue lupa kedua, ketiga atau keempat gitu, itu mulai tiba-tiba terbersit dalam pikiran gue tuh, wah ini, karena waktu itu mungkin habis belajar tentang budaya juga kan, sejarah juga kan, gue mikir wah ini gue paling enggak, walaupun gue cuma sebentar, paling enggak gue udah ikut aktif berpartisipasi untuk mengembangkan dan apa ya, tetap melestarikan budaya bangsa gitu, kayak salah satunya budaya wayang orang itu. Oke. Nah, waktu nonton nih, gue masih bahas tentang waktu itu nih. Ada sih satu tokoh atau pemeran yang lu kagumi gitu waktu itu? Gue lupa. Itu tentang sebentar. Gue lupa nonton apa ya. Lu ingat gak nonton apa? Gue lupa, jujur gue lupa. Gue nyamar deh, gue lupa. Nih, kalau salah kayaknya tentang Anoman Obong kayaknya. Anoman. Kalau salah. Ini maksudnya gimana pertanyaannya? Boleh dulu nggak? Maksudnya gue agak kurang paham dengan pertanyaannya. Tentang apa? Gimana tanggapan lu ke pemainnya atau ke itunya? Ke tokoh atau pemainnya? Waktu itu gue emes banget sama yang main memerankan Arjuna apa yang Rama ya, waktu gue lupa deh. Rama deh kayak gue. Itu Rama sama Wibisara tuh, wah anjir lu. Bukan karena orangnya, tapi karena karakternya, dia memerankan karakter yang gue pengen jadi banget, karakter yang kayak gitu, yang baik lah, bijaksana, kayak walaupun ada kesalahan tapi dia bisa mengayomi orang-orang, bisa melindungi masyarakat yang dipimpin. Oke. Nah, dari semua tokoh yang tadi disebutin itu tuh, untuk lo pribadi nih, gue nanya nih, ada nggak sih tokoh favorit tuh dan pewayangan gitu, dan kenapa alasannya beli itu? Ini hanya secara general atau yang pas gue nonton itu apa gimana? Secara pribadi, keseluruhan yang tahu. Kalau yang gua kagumin itu sebenarnya ada dua sih sebenarnya. Yang tadi kayak yang paling. Yang tadi gue bilang Ramayana, bukan Ramayana, si Rama jadi salah ngomong kan. Itu yang pribadi lu tuh, wah ini gua kagum banget nih tokoh ini. Kagumi dalam arti apa nih? Dalam arti luas atau kagumi maksudnya gue kagum karena karakternya dia, atau gue kagum karena wah anjir ini karakter kayaknya menggambarkan gue banget nih, atau gimana nih? Oh, boleh karena karakternya, sifatnya, atau karena relevan dengan kehidupan lu atau gimana nih? Kalau gue sih bingung ya, karena awalnya tuh gue kagum sama karakter Bima. Kalau lu pasti tau lah ya Bima, dia tuh kokoh, kuat, strong, kayak gagal, tapi dia kan juga, yang setahu gue dia, koreksi gue kalau gue salah. Yang setahu gue itu dia pasti juga dia punya kesalahan kan, setahu gue kalau nggak salah ya, dia punya salah juga kalau nggak salah ya, punya kayak, bukan salah sih, kayak ceroboh gitu maksudnya. Sedangkan setelah lama nih nggak main wayang lagi kan, gue coba baca, entah kenapa tiba-tiba gue tertarik sama tokoh yang si kembar kayak Nakula Sadewa itu kayaknya. Oh ya, tahu.
Pandawa gitu kan. Karena juga ada panggilan, jadi apa nyebutnya, panggilan kecil atau panggilan masa kecil. Dulu Eyang tuh manggil gue tuh dengan panggilan itu, jadi nama kecil lah namanya. Oke. Anak kelas Sadewa itu. Nah, ini dalam perjalanan lu dari nonton itu pertama kali, ada nggak sih pikiran tuh, wah gue pingin nih melestarikan kesenian banyak orang hingga sekarang ini, ada nggak sih? Kalau dulu sih pernah. Dulu, wah anjir, gue karena tuh terinspirasi dari salah satu anak dari pendiri sanggar tersebut. Boleh kita nggak tuh pengalaman nih gimana nih? Jadi gue awal waktu itu apa ya, gue mikir awalnya gue ikut bukan karena gue pengen melestarikan budaya, tapi karena gue pengen Tampil lah ya. tampil show off lah. Wah anjing, gue tutup banyak orang nih, dia keren kan. Tapi begitu berjalannya waktu, gue mikir kok ya nggak segampang yang gue pikir ya, main ya tangannya begitu lah, main gerak atau cuma dialog. Ternyata nggak segampang itu, dia ada butuh gerak dasar, butuh pengetahuannya, gerak yang ini namanya apa, gerak yang itu namanya apa, terus juga perlu latihan intonasi bicara. Nah, suatu saat tuh waktu kita habis latihan, waktu itu masih kalau lo inget masih di taman ini yang di pertama, yang di Mall Kosong. Oh ya, tempat kosong itu ya, yang Mall Kosong yang kita sering main-main, yang habis latihan kan, latihan tuh singkat gue tuh latihan tuh dibagi berapa sesi kan. Pertama, kelompok ini dulu ya. Oke, kalau kita latihan, biasanya kita main-main kan. Nah, itu habis itu gue sempat diam sendirian itu kan, merenung. Anjir, kayaknya gue gak bisa nih kayak gini nih. Soalnya kan, nah, kenapa tiba-tiba tuh ternyata pikiran gue, yang orang kayaknya gue pengen jadi penerus atau kayak pelestari banyak orang gitu kan. Makanya habis itu gue sempat latihan, cuman gue lupa entah kenapa waktu itu kayaknya untuk fokusnya kok agak berkurang, dan kayaknya udah mulai terlupakan gitu. Nah, untuk banyak orang nih, ada sih selain temen lu tadi yang ngasih hadiah atau orang tua lu, siapa lagi sih yang terlibat selain orang itu untuk mengembangkan kesukaan terhadap banyak orang? Maksudnya mengembangkan apa? Kesukaan, kecintaan gue pada banyak orang. Iya. Selain yang tadi hadiah. Aduh, pertanyaannya berat ya. Boleh gue tanya Google nggak? Wah, boleh dong. Atau kalau friend, berat banget pertanyaannya. Aduh, untuk mengembangkan kecintaan lu terhadap waktu itu terhadap banyak orang. Oh, ada satu, karena waktu itu entah kenapa di perjalanan gue untuk latihan, kan latihan itu tiap minggu tiap sore. Iya. Itu tuh gue entah kenapa waktu itu tuh gue sering banget jadi bekasnya jadi lebih suka dengerin lagu-lagu gamelan Jawa gitu kan. Nah, pas abis gue dengerin itu, kok kayaknya keren juga nih. Apalagi pas gue abis lihat sejarahnya kan. Terus maksudnya dalam karakternya dia sebagai prajurit, kayaknya keren nih gue sebagai kayak meranin prajurit apa meranin itu. Wah, anjir, kayak keren banget, gagah banget ya. Itu sih cuma yang gue lihat sih yang bikin gue suka secara pure pribadi gue, karena gue lihat pemerannya gagah-gagah, walaupun pertama kali gue meranin agak kurang ajar sih, itu yang agak ilfil gue meranin peran pertama gue itu sebenarnya. Ajar gimana nih maksudnya, dalam hal apa nih? Itu tadi bilang ada peran pertama gue tuh bikin gue ilfil gitu. Ternyata tidak gue tidak mendapatkan peran apa yang gue inginkan. Nah, lu waktu pertama kali gabung nih, kan pasti kan pernah kan pertama kali banget tampil dengan sanggar tersebut. Lu punya kan nggak pengalaman lu menjadi apa dan gimana perasaan lu ketika tampil dalam tokoh tersebut? Karena singkat gue ya, gue ceritain dulu waktu gue gabung tuh ada apa namanya, dia ngisi form pendaftaran biasa kan, kayak ngisi form, terus dia tiap berapa bulan ada ujian itu kan. Oh, ada ujiannya juga? Iya, ada ujiannya juga. Ada, gue lupa dia cuman ujian praktek atau ujian tesis, gue lupa gitu. Ada kok adalah gue mikirnya, wah ini berarti berat nih. Gue lihat, berarti gue bisa dong. Karena gue mikir tubuh gue bukan gemuk kayak berisi, terus juga gue tuh nggak kelamar kan orangnya. Walaupun gue kalau di itu ya gue nggak segalak yang diperanin itu kan. Cuman entah kenapa gue dapetnya peran yang menurut gue, ini sorry ya gue bukan merendahin, tapi
gue dapet peran yang menurut gue tuh paling bawah gitu, kayak aneh pasti menurut pendapat gue pribadi ini peran-peran yang meranin ini orang-orang buangan, kayak orang-orang yang nggak terpilih dengan orang-orang yang nggak terpilih untuk jadi tokoh-tokoh yang penting seperti tokoh-tokoh, walaupun itu tokoh kayak cuman selewat atau kayak nggak dapat dialog tapi kayak papan figuran gitu ya. iya. Oke. Nah, dari pengalaman tadi itu, dari awal sampai yang tadi itu, hal-hal penting apa sih yang dapat untuk diri lu sendiri pribadi? Nah ini yang paling sebenarnya gue paling benci dapat ternyata ini, tapi dapat juga ternyata ya. Dapat juga ya. Dapat juga nih, dapat uang juga ternyata. Iya, Oke. Hal apa yang gue dapetin untuk Iya. hal gue pribadi? Iya. Oke. Pertama itu pasti tepat waktu, karena gue jujur gue orangnya agak mageran gitu, apalagi kalau mesti bangun pagi, mesti mandi. Habis itu yang kedua itu habis on time. Ini pendapat gue ya. Iya, gua silakan. Yang kedua itu gimana caranya gue untuk mengasah ingatan gue, karena kan itu kan mengenai gerak, mengenai Iya. mengenai apa namanya tuh, kalau tata panggung tuh kayak kita mesti ke sini, yang ini mesti ke sini, apa yang misalkan si A mesti ke depan, terus kita mesti ke belakang, bentuk formasi kayak koreografinya ya. nah koreografinya. Itu kan butuh ingatan tuh ya. Iya, Itu gue juga agak lemot tuh ingatan gue tuh. Iya. Terus juga kadang-kadang apa mesti yang ketiga nih yang paling berat, karena begitu kita pentas kita kan mesti perhatiin tuh, oh ini udah ada kenapa nih, kapan kita mesti siap-siap, kapan kita mesti masuk. Ini juga penting karena gue pernah kejadian, Apa tuh? gue gak sebut lah, intinya gue memerankan satu peran dan gue telat masuk. Itu gue malu banget parah. Jadi itu pasti fatal. Padahal jadi gini kayak ini dibagi dua nih kan panggungnya. Iya. Kayak gini kan. Oke. Yang sini udah masuk, begitu ini Lu karena putus gini kayak harusnya kan koreografinya kayak rantai gitu set. Iya. Sini udah masih jalan, sini gue putus, baru gue jalan. Kayak aneh banget. Aneh banget aja, freak parah. Oke. Nah, dari semua itu tuh gue pingin tahu nih, untuk kelas dari SMP nih, pas lu masuk SMP, apakah kecintaan lu atau kesukaan lu yang ini bertambah atau berkurang? Pas SMP seingat gue berkurang. Karena waktu itu gue udah intensitas gue untuk nonton wayang kulit apa di video wayang orang tuh udah berkurang, karena gue waktu itu lagi senang-senangnya nonton acara masak itulah, gue nggak sebutin takutnya kena ban ya kan. Di TV ya? Iya, acara masak. Oke. Sama di YouTube acara masak di luar itulah. Oke. Nah, dari pengalaman bergabung dari awal sampai yang tadi lu pentas sampai yang pel, lu ada sih satu orang dari sanggar itu yang lu kagumi? Sanggar ya, kalau sanggar sebenarnya yang lu kenal bebas apa aja atau emang harus seumur apa gimana nih ya? Seumuran apa? Bebas. Kalau gue kagum sama foundernya yang suami istri itu, yang apa, bukan suami istri, kayak ya sepasang lah pokoknya. Kenapa tuh, coba bisa ceritain nggak tuh kenapa lu kagum? Gue lupa. Gue kagum sebenarnya baru-baru ini juga sih, kayak bukan baru-baru ini, kayak setelah gue lama baru gue kagum. Karena waktu itu gue sempat nonton di live Instagram itu kan, mengenai kayak live Instagram dia temanya waktu itu kalau nggak salah kilas balik bagaimana sanggar itu bisa berdiri gitu kan. Dia cerita tuh dari awal gimana kehidupannya dia, terus kehidupannya pasangannya, kehidupan pasangannya waktu lagi sekolah, kuliah, terus ngambil jurusan seni, terus dia awalnya cuma bertugas, lama-lama kayak tertarik untuk mengembangkan itu sih yang bikin gue tertarik sebenarnya. Nah, bukan tertarik kayak lebih kayak wah kayak keren nih orang nih, anjir gue pengen bisa kayak gitu. Nah, sedangkan di pandemi gini kan banyak yang ditunda, banyak yang ditutup acara-acara gitu kan, acara pertunjukan. Nah, dalam masa pandemi ini keinginan lo atau kesukaan lo terhadap wayang itu berkurang atau bertambah sih? Aduh, berat. Gue agak malas jawab sebenarnya. Karena apa ya, takutnya kalau gue jawab agak dibilang
melupakan, padahal enggak, karena jujur karena kan udah gue sekarang ini kan gue udah kuliah banyak tugas, jadi Oke. bukan berkurang lagi tapi udah nggak pernah gue nonton wayang orang. Tapi masih ada kan nih dalam diri lu nih keinginan untuk aku pengen nonton nih atau saat nanti. Pengen cuman masih kayak masih setengah hati gitu, jadi kalau gue pengen cuman kalau masih setengah hati kok mendingan gak usah gitu, mendingan gue nunggu bener-bener pengen, bener-bener kangen nonton wayang orang baru gue tonton. Oke. Nah, oke. Untuk penutup nih, untuk satu lagi nih, gue punya satu pertanyaan lagi untuk Apa penutup. nih? Nah, dari awal lu kenal wayang orang, pengalaman lu ikut hanggar, sampai lu ada kesalahan kan, sampai lu kuliah sekarang, hal apa sih yang lo bisa bagiin terkait wayang orang kepada semua orang yang berguna? Waduh, berat nih, biasanya bisa jawab nih, biasanya nih nggak bisa jawab begini nih, bukan gua sebenarnya, gua nggak kompeten karena gua waktu itu nggak pro banget, nggak, maksudnya nggak profesional banget, tapi intinya apapun budaya kalian, apapun agama apa, bukan itu ya, misalnya apapun suku kalian tetap coba untuk lestarikan, walaupun cuman mungkin kayak mungkin ada live streaming atau kayak ada itu, ada penampilan kayak mesti bayar tapi cuman murah, tapi paling nggak belilah untuk apa, tontonlah untuk melestarikan, untuk membantu mereka, apalagi kayak zaman sekarang kan pelaku seni kayak gitu kan udah meng, bukan udah tapi mengalami dampak dari pandemi ini kan, paling nggak Oke. bantu mereka untuk Oke. terus melestarikan budaya gitu. Oke, makasih Gaby udah mau datang di podcast gua. Thank you, Makasih. thank you. Nah, untuk pemirsa jangan lupa subscribe, like, and comment, and see you in the next pod.